Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wodi Hidayatul Friyaziza, kelas Akademika A dengan NIM 2303059. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram yang saya buat. Yang pertama ada diagram use case rawat jalan. Ini gambar yang saya buat, desain yang saya buat. Kemudian di sini alurnya itu pendaftaran pasien, kemudian langsung ke pelayanan di poli, pelayanan farmasi, administrasi pembayaran, kemudian pengelolaan sistem. Kemudian sini ada use case rawat inap yang saya telah desain juga. Alurnya itu seperti pendaftaran rawat inap, itu pasien mendaftar melalui petugas rawat inap, kemudian melakukan verifikasi data, lanjut ke pelayanan medis, dokter melakukan pemeriksaan pasien di ruangan, kemudian perawat menerima pasien di ruang rawat, dan perawat melakukan pencatatan kondisi pasien setiap hari, kemudian melakukan pemeriksaan penunjang, dan kemudian langsung ke pelayanan farmasi, kemudian membayar ke administrasi. Kemudian di sini ada diagram DVD level 0 yang saya telah susun juga. Alurnya itu pasien memberikan data identitas ke petugas pendaftaran, data masuk ke sistem, dibuatkan KIB dan dikirim ke dokter, kemudian kita melakukan pemeriksaan, hasil dan resep obat masuk ke sistem, apotek menerima resep, memberikan obat ke pasien, kemudian kasta mencetak nota pembayaran, kemudian petugas rekam medis menerima laporan penyakit dan kunjungan pasien, dan semua data disimpan dan dikelola oleh instalasi TI. Kemudian sini ada DVD level 0 rawat inap yang alurnya itu pasien mendaftar, data masuk ke proses registrasi, kemudian data diteruskan ke pelayanan dan pemeriksaan atau tindakan oleh dokter, kemudian resep obat dikelola oleh sistem dan apotek, dan akhirnya sistem menghasilkan berbagai laporan medis dan pelayanan rumah sakit. Kemudian di sini ada kamus data DVD level 0. Langsung saja di sini juga ada kamus data IRD, yaitu entitas pasien, entitas dokter, pemeriksaan, diagnosa. Kemudian di sini ada diagram IRD. Nah, diagram IRD ini saya akan jelaskan diagram IRD. Di sini di lembar saya yang entitasnya itu ada pasien, ada dokter, ada perawat, diagnosa, tindakan, ruangan, dan apotek. Kemudian di sini pasien berrelasi ke TPP rawat jalan. Nah, TPP rawat jalan bisa langsung masuk ke rawat inap dengan relasi nomor rekam medis. Semua relasi di sini dilakukan dengan pemberian nomor rekam medis. Kemudian TPPRJ juga langsung masuk ke rawat jalan langsung berrelasi ke pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter sebagai entitas. Kemudian kemudian pasien juga bisa langsung masuk ke rawat darurat yang berrelasi juga ke rawat darurat. Kemudian juga jika pasien telah selesai diperiksa, jika pasien tidak masuk rawat inap, maka dia langsung diberikan resep obat oleh dokter, kemudian datang ke apotek, dan apotek melakukan pembayaran ke administrasi. Kemudian jika pasien masuk ke rawat inap, maka pasien akan dilakukan pemeriksaan dan dimasukkan ke entitas ruangan. Jika selesai dirawat inap, maka pasien akan langsung melakukan relasi ke administrasi. Kemudian jika pasien masuk ke rawat darurat, maka di sini relasi rawat darurat, maka akan langsung masuk. Jika langsung pulang, maka langsung dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan diberikan resep obat. Dan jika masuk ke rawat inap, maka pasien harus melakukan pendaftaran dahulu ke TPP rawat darurat, kemudian masuk ke ruangan. Dan itu penjelasan IRD saya. Di sini saya tidak terlalu menjelaskan tentang atribut-atributnya. Intinya semua berrelasi dengan nomor rekam medis. Kemudian ini ada diagram sequence.
yang alurnya itu pasien datang mengambil nomor antrian, kemudian antrian memanggil nama pasien menyerahkan data dan nomor antrian, kemudian melakukan pendaftaran rawat jalan, kemudian sistem manajemen rumah sakit mengidentifikasi dan memberikan nomor registrasi, kemudian pendaftar rawat jalan mengirim data kunjungan dan diagnosa ke poli IGD, kemudian poli IGD membuat resep elektronik dan tindakan dikirim ke apotek rawat jalan, serta apotek rawat jalan menyiapkan obat, kemudian pasien menuju kasir. Oke, semua saya sudah jelaskan tentang diagram yang saya buat. Selanjutnya saya akan masuk ke project saya di Visual Basic yang saya desain sesuai diagram IRD yang saya buat. Di sini saya buat 15 form. Ada identitas pasien, identitas dokter, ada kasir, obat, pelayanan ICU, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, pemesanan penunjang, pendaftaran rawat darurat, pendaftaran rawat jalan, pendaftaran rawat inap, kemudian ada ruangan, ada tindakan, obat, kemudian kasir. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan desain saya untuk master form, yaitu identitas pasien, ini saya akan memperlihatkan tombol codingnya. Kemudian setelah itu di sini saya akan memperlihatkan from relasi yang saya akan tunjukkan, yaitu pendaftaran rawat jalan. Ini dia. Kemudian saya akan tampilkan codingannya. Setelah itu saya akan melakukan penginputan. Di sini kita akan langsung masuk saja ke dashboard yang saya buat. Kemudian saya tinggal jalankan. Jadi saya akan masuk melakukan tes keamanan dulu, yaitu melakukan pengisian password. Kemudian tinggal oke. Di sini saya akan lihat master form, yaitu kita buka identitas pasien. Ini muncul. Kemudian kita input dulu. Di sini terlalu banyak, jadi kita ganti saja ke master form identitas dokter saja. Kita isi di sini letternya DR0, kemudian nama dokternya tertulis OD Hidayatul Sri Aziza, kemudian kita sini snip, ini kemudian tertulis perempuan, kemudian spesialis, kemudian alamat kurikulum, kerja tapak 4, kemudian nomor HP-nya 082354833817. Ini kita simpan, sudah ada. Kemudian kami akhir.
Kalau di input kembali tinggal input saja, akan hilang di sini, tinggal input kembali. Kemudian kita keluar. Sudah keluar dari aplikasinya. Kemudian kita run kembali. Kita lagi keamanannya 2303059. Nah, setelah itu saya akan melakukan relasi. Di sini kalau relasi tinggal aja ditulis banyak ya, selain rawat jalan. Sini langsung saja. Ini kita langsung tulis akan muncul jalan rawat jalan sini. Kemudian kita langsung input relasinya. Saya pakai gunakan foto, ini sebagai tombol agar tidak susah lagi. Jadi kita langsung klik ini agar muncul pendaftar rawat jalan. Kalau yang lain juga bisa ditambahkan fotonya. Kemudian kita di sini input nomor rekam medisnya. Kita akan coba menginput nomor rekam medis yang sama, karena di pendaftaran itu di rumah sakit satu pasien bisa mendaftar lebih dari satu kali. Jadi nomor pasiennya itu bisa di nomor rekam medis pasien itu bisa diinput lebih dari satu kali. Dari sini kita kasih masuk nomor yang sama. Kita kasih masuk di sini. Kita ambil nomor ini 101017. Kemudian kita tampilkan. Nah, ini muncul namanya. Kemudian kita daftarkan tanggal kunjungannya hari ini. Tanggalnya kita tulis tanggal 23. Kemudian ruangannya saya lupa aplikasinya ya. Ruangannya kita coba ruangan tujuannya kita coba pakai kode ruangan ya. Sini saya akan lihat dulu kode ruangannya ya. Saya lupa tadi kode ruangannya. Kita lihat dulu di ruangan. Kita lihat dulu kode ruangan. Kita langsung mati dulu. Oh iya, ini apa tadi langsung? Kemudian kita ulang kembali tadi sedikit. Ini kita master form dulu. Kita lihat nama ruangannya dulu. Di sini ruangan kita coba ke Palimata RA6. Di sini kita langsung ke pendaftar rawat jalan. Ulang input kembali. Kita menginput ya nomor rekam medis yang sama, itu 101017. Kemudian tampilkan sudah ada. Kemudian terus tanggal kunjungannya tanggal 19. Ruangan tujuannya kita pakai kodenya RO6. Kemudian sini saya pakai tampilkan. Ini kita pakai enter mata. Kemudian kita DPJP nya kita kasih kode J. Dulu kita lihat dulu kode dokternya. Saya lupa kode dokternya kode berapa saja. Sini ada kode dokternya. D22. Kemudian diagnosanya. Kemudian di sini kita kembali lagi ke pendaftaran rawat jalan. Lanjut lagi tadi saya coba lihat anunya. Di sini kita input kembali 101017 dengan nomor rekam yang sama. Kemudian kita tampilkan
muncul, kemudian kita masuk, kita tanggal kunjungan hari ini, kemudian ruangan tujuannya M06, kita enter, bisa juga tampilkan tapi kita pakai enter. Kemudian DPJP nya kita kasih masuk kodenya D22, kemudian enter, ini namanya. Kemudian kita tulis keluhannya start gitu. Kemudian nomor pendaftarannya di sini saya pakai nomor pendaftarannya. Saya pakai nomor pendaftaran agar jika kita melakukan pencarian dengan nomor rekam medis yang sama, tapi kita bisa menentukan pendaftarannya. Jadi walaupun nomor rekam medis sama yang terinput, tapi nomor pendaftarannya pasti berbeda. Jadi kita semua itu di sini 55, kemudian kita simpan. Nah, data kunjungan pasien Ratna berhasil disimpan. Oke. Jadi sini otomatis dua rekam medis itu terinput dengan, jadi sini otomatis nomor rekam medis itu terinput 2 kali nih, dan di sini kita coba cari. Nah, cara carinya itu di sini kita hapus dulu. Di sini kita cari nomor rekam medisnya itu 101017. Nah, di sini saya mau cari nomor rekam medis. Saya mau cari nomor rekam medisnya yang sama, tapi saya mau cari pasien yang mendaftarkan hari ini. Jadi kita kasih masuk nomor kunjungannya itu 55. Oke. Jadi di sini sudah tersimpan ya semuanya. Kemudian semua di sini. Kemudian kita coba input lagi untuk pelayanan rawat jalan. Nah, di sini rawat jalan kita input seperti tadi, kita korelasi nomor rekam medisnya. Jadi di sini kita kita lihat dulu nama obatnya, kan saya lupa. Kita terbesar dulu yang pelayanannya. Ini pasti agak besar lagi supaya kelihatan semua. Oke. Kita atur dulu. Oke, kita input ulang karena jalan. Ini kita tulis nomor rekam medisnya itu, kita samakan lagi nomor rekam medisnya 101015. Kemudian diagnosanya kita tulis hipertensi.
gunakannya. Escape, kemudian kita ini nama obatnya. Nah, kita langsung tampilkan ini relasi dari pendaftaran awal jalan dengan nomor rekam NIS yang sama yang telah diinput. Kita langsung tampilkan. Nah, ini suatu relasi langsung muncul semua. Kemudian kita combo ke radiologi. Kemudian kita simpan. Ini nomor rekam NIS sama ya, ini sama. Di sini nomor rujukannya kita tulis nomor 45 agar kalau dicari bisa dibedakan nomor rujukannya. Kemudian kita simpan. Data kunjungan pasien hipertensi berhasil disimpan. Oke. Kemudian kita lihat sudah tersimpan. Ini nomor 45. Nah, ini kan nomor rekam NIS-nya sama seperti yang dengan nomor rujukan A01 sama. Jadi bagaimana cara carinya? Cara carinya walaupun nomor rekam NIS-nya sama, tapi kodenya tetap berbeda. Jadi tapi nomor rujukannya berbeda. Jadi walaupun nomor rekam NIS sama 101015, tapi nomor rujukannya beda. Jadi kita cari nomor rujukan yang lama misalnya. Jadi kita tulis sini A01 ini A01. Nah, kemudian kita langsung cari. Nah, yang muncul ini yang hipertensi. Nah, sini coba kita cari yang tadi yang kita baru input 45. Kita cari. Nah, di sini walaupun nomor rekam sama, tapi penyakitnya dan yang lain berbeda. Karena misalkan kemarin dia sudah setahun yang lalu dia sudah masuk ke rumah sakit, dan tahun ini kembali lagi nomor rekam NIS-nya tetap sama, tapi karena nomor rujukannya berbeda, makanya bisa dicari kembali. Jadi nomor rujukan ini perlu untuk membedakan. Jadi harus ada nomor rujukan sama nomor pendaftaran agar tidak tertukar. Walaupun nomor rekam NIS sama, kalau dicari itu tidak akan susah nantinya. Jadi begitu. Kemudian di sini kita ubah saja, di sini kita ubah A05. Kita ubah saja di sini. Nah, terubah. Jadi begitu saja caranya untuk relasi yang lain. Dan seperti itulah mungkin yang saya bisa tunjukkan bagaimana itu master form dan master relasi, dari bagaimana kita input di form kemudian kita relasikan ke relasi. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin cuma itu saja yang saya bisa jelaskan. Kemudian kita tinggal keluar saja di sini. Dan semua form yang saya buat ini sesuai dengan pelayanan rawat jalan. Lihat deh-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.